Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjawab beberapa komentar teman-teman terkait dengan mereka ingin mendapatkan suatu penjelasan ya tentang apa itu hipokondriasis. Nah, ini banyak banget nih yang ngomongin seperti ini. Dan juga di dalam praktek juga ada beberapa, dok, apa saya ini menderita hipokondriasis? Ya, memang saya tahu lah ya, belakangan ini kebanyakan teman-teman ini senang banget baca-baca, ya googling-googling, mencoba mencocok-cocokkan apakah gejala yang dialami oleh saya ini gitu ya. Jadi tidak heran pertanyaan-pertanyaan terkait diagnosis sekarang tuh banyak. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, jangan suka mendiagnosis diri sendiri. Datanglah ke profesional, dalam ini misalnya adalah dokter jiwa kalau untuk mendiagnosis gangguan kejiwaan, atau setidaknya ke psikolog ya untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kepribadian maupun diagnosis yang dialami teman-teman saat ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah sebenarnya hipokondriasis itu? Nah, saya ingin menceritakan sejarahnya ya, karena saya sendiri dari tahun 2011 sampai tahun 2014 itu setiap tahun datang ke Amerika untuk belajar tentang kedokteran psikosomatik ini. Dan pada tahun 2013 sebenarnya sudah ada DSM-5. Jadi yang menggantikan DSM-4 sebelumnya dan ada DSM-5. Nah, di dalam DSM-5 itu istilah hipokondriasis itu sudah tidak ada lagi dan digantikan menjadi illness anxiety disorder atau gangguan kecemasan mengalami penyakit atau memiliki penyakit. Jadi kalau secara terminologi, hipokondriasis itu adalah bagian dari gangguan somatoforem. Nah, gangguan somatoforem ini adalah suatu kondisi gejala-gejala fisik yang ditimbulkan oleh pasien, tetapi sebenarnya asalnya dari pikiran istilahnya kalau dulu. Nah, hipokondriasis itu adalah salah satunya. Nah, kalau teman-teman tahu apa itu hipokondriasis, hipokondriasis itu adalah gejalanya adalah si pasien merasa yakin bahwa dia memiliki suatu penyakit tertentu yang gawat. Walaupun gejala-gejalanya itu tidak sesuai ataupun hanya ringan. Ya, misalnya contoh nih, teman-teman mengalami sakit kepala. Tapi teman-teman merasa yakin banget bahwa teman-teman mengalami tumor otak. Ya, sudah diperiksa? Sudah diperiksa dengan CT scan misalnya, atau MRI, atau EEG. Tidak ada masalah. Tapi teman-teman yakin banget itu adalah suatu penyakit. Nah, akhirnya banyak dari teman-teman yang mengalami hipokondriasis itu seringkali itu mengalami suatu kalau kita bilang tuh dokter shopping ya, jadi pergi ke dokter-dokter. Nah, dulu waktu sebelum DSM-5 keluar, istilah hipokondriasis memang menjadi salah satu diagnostik klinis. Nah, bedanya apa dok dengan psikosomatik? Yang psikosomatik itu kan secara umum adalah keluhan fisik yang disebabkan karena faktor psikologis. Jadi hipokondriasis adalah bagian daripadanya. Selain hipokondriasis ada lagi somatisasi. Nah, somatisasi ini biasanya gejala fisiknya banyak. Sedangkan hipokondriasis gejala fisiknya hanya satu. Ya, jadi misalnya teman-teman merasa ada sakit di daerah bagian kanannya ini. Terus kemudian sudah di USG, sudah di CT scan abdomen, sudah diperiksa semuanya, nggak ada apa-apa. Tapi teman-teman yakin bahwa ini adalah suatu kanker hati misalnya. Nah, untuk itulah banyak juga orang yang mengatakan bahwa hipokondriasis ini agak-agak mirip ya dengan yang namanya suatu keadaan yang disebut waham, ya, gangguan waham, ataupun dalam hal ini adalah gangguan waham menetap. Jadi orang itu yakin dia mengalami suatu penyakit, walaupun dia sudah tidak lagi diberikan informasi ya, udah banyak banget informasi terkait dengan penyakitnya, tapi dia yakin sekali bahwa ini adalah suatu kondisi yang benar-benar ada. Jadi kekhawatiran tentang penyakit ini memang sangat luar biasa sehingga mempengaruhi kualitas hidup orang tersebut. Nah, di dalam prakteknya, orang-orang yang mengalami hipokondriasis itu sebenarnya jarang sekali. Ya, bahkan menjadi terminologi umum hanya untuk menggambarkan gejala psikosomatik.
Jadi, kenapa di Amerika tuh diganti istilah hipokondriasis itu menjadi illness anxiety disorder atau gangguan kecemasan memiliki penyakit, karena dianggap itu sangat generik lagi. Ya, jadi di Amerika sudah dianggap ini kondisi yang sangat generik, jadi tidak perlu lagi mendapatkan tempat sebagai diagnostik. Karena orang-orang sudah bilang, I'm a little bit hypochondriasis, I'm a little bit hypochondric. Jadi, selalu mereka mengatakan bahwa hipokondrik itu merujuk pada kondisi di mana dia kepikiran terus sama satu penyakit. Nah, sebabnya apa nih kalau dibilang? Kalau teman-teman udah mulai memahaminya, sebabnya adalah kebanyakan dari penyebab pasien yang mengalami hipokondriasis ini adalah adanya gangguan yang terkait dengan masa lalu. Misalnya ada trauma masa kecil, bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi karena adanya gejala sakit yang berat di masa kecil sampai usia remaja, sehingga nih orang mengalami suatu kekhawatiran yang sangat. Misalnya teman-teman waktu masih kecil tuh termasuk katanya anak yang penyakitan, sering bolak-balik ke dokter, sering diantar sama keluarganya pergi kemana-mana gitu ya. Jadi ini seringkali menjadi problem ya buat teman-teman akhirnya ke masa dewasanya mengalami gangguan hipokondriasis, atau memiliki saudara atau orang tua atau adik atau kakak yang memiliki penyakit berat. Ya, memiliki penyakit berat dan teman-teman khawatir banget kalau penyakit ini bisa dialami oleh teman-teman juga. Namun, karena kecemasan yang luar biasa, akhirnya gejala itu berpindah menjadi suatu keyakinan bahwa adanya sesuatu yang salah di dalam tubuh teman-teman. Jadi, inilah yang membedakan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan, terapi, sebenarnya memang rada sulit. Ya, mengapa? Mengapa tadi saya bilang kok mirip-mirip dengan gangguan waham? Kalau gangguan waham itu kan gangguannya itu adalah orang-orang itu sudah sangat apa ya kalau kita bilang yakin sekali dia tidak bisa diusir gitu ya pikirannya itu. Dia nggak bisa dibilang lu berpikir positif aja dan nanti lu baik gitu. Ya nggak bisa begitu. Karena dia sangat yakin bahwa dia ada masalah memang di dalam kondisi ini. Nah, ini yang penting perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa problem-problem seperti ini harus disadari benar-benar oleh si pasien. Ya, kadang-kadang pengobatan itu tidak terlalu bermanfaat. Karena banyak ya kasus psikosomatik yang berkaitan dengan hipokondriasis ini agak sedikit beda dengan somatisasi. Kalau somatisasi ya dulu itu masih cukup bisa dibantu dengan pengobatan. Setelah misalnya gejala lambungnya membaik, kemudian gejala yang berkaitan dengan nafas yang sesaknya membaik, gejala pusingnya membaik, gejala ototnya membaik, maka si pasien akan membaik dan dia merasakan yakin. Tapi kalau misalnya hipokondriasis, biasanya dikasih obat pun dia merasa tidak mau, ya tidak nyaman. Karena dia bilang nanti salah obatnya bisa bikin ketergantungan, bisa bikin salah di otak, bisa bikin salah di dalam tubuh saya, makin berat sakit saya gitu. Jadi makanya kalau dulu guru saya bilang bedanya somatisasi sama hipokondriasis adalah kalau somatisasi malah makan obat. Kalau hipokondriasis malah tidak mau makan obat. Dia hanya maunya periksa-periksa saja. Nah, buat teman-teman yang mengalami gangguan seperti ini, mudah-mudahan segera menyadarinya. Salah satu pesan saya adalah stop googling, jangan terus-terusan googling penyakit karena itu bisa malah membuat Anda tidak baik. Kemudian pilihlah salah satu dokter yang Anda teman-teman percayai dan dokter itu bisa memberikan penjelasan dan keyakinan kepada teman-teman bahwa teman-teman tidak mengalami hipokondriasis. Karena kalau Anda terus bolak-balik ganti dokter itu yang baru itu kan bingung. Aduh, iya, ini jangan-jangan benar. Jadi dia akan memeriksa lagi. Dan teman-teman malah senang diperiksa begitu. Itulah orang yang mengalami ciri-ciri hipokondriasis. Tidak sakit, tapi dia senang merasa dirinya sakit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak mengalami hal ini. Dan kalau ada teman saudara yang mengalami hal ini, segeralah bawa ke dokter jiwa. Jangan tunda lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.